Seruput dulu kopinya, mumpung masih panas. Kamu dengar tidak suara mesin Honda NSF 250 RW yang sedang dipanaskan di garasi sebelah itu? Melengking, seolah-olah sedang protes minta segera dibawa lari ke lintasan. Di sini, di Hospitality Honda Team Asia, suasananya sedang sangat intens. Ada aroma oli bercampur dengan aroma kecemasan sekaligus harapan yang membuncah. Kita sekarang sedang berada di tengah-tengah hiruk-pikuk tes pramusim Moto3 2026 di Portimao. Dan sejujurnya, mata semua orang, bukan cuma kita yang dari Indonesia, sedang tertuju pada satu anak muda dari Gunung Kidul itu. Veda Ega Pratama. Namanya sedang jadi buah bibir di sepanjang pit lane. Coba lihat ke arah layar monitor itu. Hari ini, 10 Februari 2026, cuaca di Algarve sedang tidak menentu. Langitnya abu-abu, murung, dan sesekali menjatuhkan rintik hujan yang membuat aspal Portimao jadi sangat licin dan berbahaya. Kamu tahu sendiri kan, Portimao itu bukan sirkuit sembarangan. Orang-orang menyebutnya the roller coaster, karena elevasi naik turunnya yang ekstrim. Kalau kamu salah sedikit saja menaruh roda, motor bisa melayang. Tapi lihat Veda. Saat pembalap-pembalap lain yang sudah lebih senior memilih untuk berdiam diri di dalam motorhome sambil memeluk penghangat ruangan, bocah ini malah sudah memakai helmnya. Dia turun ke lintasan saat hujan turun. Gila, bukan? Keberanian itu yang membuat saya merinding. Di tengah kondisi lintasan yang basah kuyup, dia ingin menguji ban Pirelli-nya. Dia tidak takut jatuh. Dia justru takut kalau dia tidak belajar apa-apa dari hujan ini. Saya ingin tahu di mana batasnya, bisik Veda tadi pagi saat saya berpapasan dengannya di belakang garasi. Matanya terlihat sangat fokus, hampir terlihat dingin. Kalau saya tidak mencoba sekarang, kapan lagi? Kalimat itu keluar dari mulut seorang rookie. Tapi kedengarannya seperti keluar dari mulut seorang juara dunia yang sudah punya 3 gelar. Dan hasilnya, kamu lihat sendiri catatan waktunya. Dari kemarin, dia konsisten di 10 besar. Di hari pertama, dia sudah mengunci posisi ke-6 dengan waktu 2 menit, 156 detik. Tapi hari ini, di tengah tekanan dan cuaca yang tidak menentu, dia malah makin menggila. Dia mempertajam waktunya menjadi 2 menit, 545 detik. Itu lompatan yang sangat besar untuk seorang pendatang baru. Dia duduk di urutan ke-7 secara keseluruhan, tapi bagiku dia adalah bintang utamanya. Yang paling menarik perhatian saya bukan cuma soal kecepatannya, tapi bagaimana media Spanyol mulai berisik soal dia. Kamu tahu kan betapa sombongnya, maksud saya betapa tingginya standar media otomotif Spanyol? Bagi mereka, kalau kamu bukan orang Spanyol atau Italia, kamu harus bekerja 10 kali lebih keras untuk masuk radar mereka. Tapi Motosan, media raksasa itu, hari ini menurunkan laporan yang sangat dalam soal Veda. Dengan nada yang penuh kekaguman, Motosan menulis, Veda Ega Pratama tidak sekadar mengejar satu putaran cepat, melainkan fokus pada konsistensi dan pemahaman kinerja ban. Ini adalah pendekatan metodis yang sangat jarang terlihat pada pembalap debutan. Bayangkan, mereka menyebut pendekatannya metodis. Itu pujian tinta tinggi di dunia balap. Artinya, Veda tidak cuma modal nekat atau modal narik gas sedalam-dalamnya. Dia berpikir, dia menganalisis, dia bekerja seperti seorang insinyur di atas motor. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menyimpan tenaga. Sebagai orang yang sudah bertahun-tahun melihat pembalap datang dan pergi di pedok ini, saya bisa bilang kalau anak ini punya sesuatu yang berbeda di kepalanya. Tapi jujur saja, sebagai orang yang melihatnya tumbuh, saya juga merasa khawatir. Beban yang dia pikul sekarang itu berat sekali. Seluruh Indonesia menaruh harapan di pundaknya.
Sekarang media Eropa pun mulai menaruh ekspektasi tinggi. Apakah dia bisa menjaga mentalnya? Paddock Moto3 itu kejam loh. Isinya anak-anak muda yang lapar, yang rela melakukan apa saja demi menang. Mereka saling sikut, saling menjatuhkan di tikungan terakhir. Tadi saya sempat melihat manajer timnya memberikan instruksi panjang lebar. Veda hanya mengangguk-angguk kecil. Ada ketenangan yang tidak biasa di wajahnya. Dia tidak terlihat terintimidasi oleh nama-nama besar di sekitarnya. Dia seperti sedang berada di dunianya sendiri. Mungkin itu rahasianya. Dia tidak peduli dengan kebisingan di luar sana. Dia hanya peduli pada apa yang dirasakan oleh ban depannya saat menyentuh aspal. Dengar, Portimao ini baru permulaan. Tes pramusim ini hanyalah bab pembuka dari buku tebal yang sedang ditulis Veda. Tapi kalau melihat bagaimana dia menaklukkan tikungan-tikungan tajam di Algarve hari ini, saya merasa kita sedang menyaksikan sejarah. Anak dari Gunung Kidul ini sedang mengajari dunia bahwa bakat tidak mengenal batas geografi. Dia sedang menunjukkan bahwa Honda NSF 250 RW miliknya bisa menari dengan indah, bahkan di bawah guyuran hujan Portugal yang dingin. Jangan berkedip. Musim 2026 ini akan menjadi perjalanan yang sangat emosional. Veda bukan lagi sekedar peserta, dia adalah ancaman nyata. Dan media Spanyol yang biasanya skeptis itu, sekarang mereka sedang sibuk mencari tahu lebih banyak soal si metodis dari Indonesia ini. Sudah, habiskan kopimu. Kita harus kembali ke depan garasi. Saya ingin melihat ekspresinya saat dia melepas helm nanti. Saya ingin melihat apakah ada senyum tipis di sana atau justru tatapan lapar yang lebih tajam lagi. Karena di balap motor, kepuasan adalah musuh terbesar dan Veda sepertinya belum merasa puas sama sekali. Mari kita lihat, kejutan apa lagi yang akan dia berikan sebelum matahari terbenam di Algarve hari ini.